Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berharap Anda semakin berakar di dalam Kristus, terus dibangun di atas Dia, dan semakin diteguhkan dalam iman setiap hari dalam kehidupan Anda. Devotion kita pada pagi hari ini berjudul Go the Extra Mile. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengerti go the extra mile menurut firman-Mu. Ubah hati kami dan bentuk kami seturut kehendak-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, saya mau highlight, dikatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Frase go the extra mile mungkin kita pernah mendengar sebelumnya. Dan selama ini kita mungkin memiliki konsep extra mile yang berarti melakukan sesuatu atau suatu tugas melampaui batas kecukupan kita. Kita melakukan hal tersebut dengan upaya ekstra sehingga itu melampaui apa yang diharapkan atau di-expect oleh orang lain. Hari ini kita akan mempelajari extra mile dari konteks Alkitab. Jalan-jalan di Romawi memiliki penanda mile atau kilometer, mirip seperti penanda lokasi pada jalan tol antar kota yang kita miliki. Dan waktu itu, jalan-jalan di Romawi juga punya penanda dalam satuan mile. Nah, istilah memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil adalah istilah yang digunakan waktu itu, di mana tentara Romawi secara legal boleh memaksa warga sipil, orang Yahudi khususnya, untuk membawa perlengkapan perang mereka sejauh 1 mil atau sekitar 1,5 kilometer. Bagi mereka yang tidak bersedia, akan dikenakan hukuman cambuk pada waktu itu. Tentara Romawi yang dipandang sebagai musuh dan penjajah bagi orang Yahudi, berjalan membawakan beban tersebut secara terpaksa sudah sangat melelahkan. Apalagi secara sukarela membawakan barang-barang tersebut secara extra mile. Mereka juga menyadari yang mendengar waktu itu bahwa berjalan 1 mile membawakan beban berat tentara Romawi. Hal itu juga berarti mereka harus berjalan 1 mile lagi untuk pulang atau kembali ke tempat asal mereka. Ini adalah suatu pemaksaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi mereka waktu itu. Ada satu faktor yang membedakan kata go the extra mile yang kita miliki saat ini dengan konsep di Alkitab, yaitu ada satu faktor dipaksa untuk berjalan. Konteks berikutnya yang membuat go the extra mile adalah sesuatu yang sangat berbeda hari ini
dengan apa yang Yesus katakan, yaitu go the extra mile merupakan suatu tindakan pengampunan atau berbicara mengampuni ketika diperlakukan tidak adil. Mari kita lihat konteks firman Tuhan mulai dari ayat ke-38. Sewaktu Yesus mengutip mata ganti mata dan gigi ganti gigi, konteksnya di Ulangan 19 ayat 20 sampai 21 adalah bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan melewati proses peradilan dengan maksud untuk menyingkirkan tindakan kejahatan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Israel. Jadi, istilah mata ganti mata dan gigi ganti gigi dalam konteksnya di hukum sipil Kitab Taurat bukan sebuah hukuman literal, tetapi sebuah prinsip keadilan dalam penegakan hukum bagi kehidupan bermasyarakat bangsa Israel. Kemudian, Yesus melanjutkan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Kata melawan yang berarti memberikan perlawanan secara paksa. Yesus tidak melarang penggunaan suatu tindakan yang tegas yang dilakukan oleh otoritas, oleh penegak hukum untuk membuat keadaan menjadi teratur dan sebagainya. Alkitab mengajarkan kita untuk tunduk kepada otoritas. Fokus Yesus di sini bukanlah tentang sistem pemerintahan atau penegakan keadilan. Fokus Yesus di sini adalah pada tingkah laku individu. Ia sedang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kecenderungan secara universal untuk membalas dendam secara personal. Kemudian Yesus melanjutkan kepada sesuatu yang lebih personal lagi. Dikatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Waktu saya membaca ini, saya langsung berkata, masa seperti ini? Masa Yesus melarang saya mempertahankan diri dari bahaya atau membela diri dari serangan yang membahayakan diri saya? Mungkin saudara bertanya hal yang sama juga. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Yesus menggunakan istilah yang cukup spesifik di sini. Kata menampar dalam bahasa aslinya artinya memukul dengan telapak tangan. Jadi secara umum, jika seorang menggunakan tangan kanannya untuk menampar kita, berarti orang tersebut akan menampar pipi kiri kita. Menurut tradisi orang Yahudi, hal ini mengacu pada tindakan menampar seseorang dengan menggunakan belakang telapak tangannya. Jadi istilahnya itu ditampar dengan menggunakan backhand, saudara. Jadi seperti ini ya. Dan dengan demikian kita menerimanya di sisi pipi kanan kita. Jadi tamparan ini sebuah tamparan yang merendahkan, menghina, dan melecehkan seseorang. Sampai di ayat ini, saya mulai bertanya kepada diri saya masih mau melakukan go the extra mile nggak? Dalam hati saya berkata kepada Tuhan, saya nggak akan berani lagi berkata saya mau melakukan the extra mile. Nah, saya mau katakan saya nggak sanggup Tuhan. Saya pikir Yesus cukup sampai di situ. Belum saudara, masih ada lagi. Ternyata Yesus masih melanjutkan dengan berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kata baju di sini, versi ESV, diterjemahkan dengan kata tunik. Atau dalam bahasa aslinya berarti pakaian dalam yang melekat di tubuh. Sewaktu Yesus mengatakan, bahkan bukan cuma itu yang diminta, berikan juga jubahmu. Secara konteks mereka waktu itu, mereka menyadari bahwa jubah atau pakaian luar itu adalah pakaian yang tidak boleh disita untuk jaminan hutang menurut hukum Taurat. Orang tersebut berarti mengambil secara paksa pakaian seseorang
yang berarti sangat mempermalukan dan merendahkan. Yesus menggunakan istilah mengadukan. Dalam konteks waktu itu berarti menuntut untuk mengambil pakaian orang tersebut secara hukum. Jadi, kalau saudara pikir betapa merepotkan, hanya untuk mengambil seperangkat pakaian dari seseorang dituntut melalui sistem pengadilan. Secara konteks pendengar waktu itu, mereka mengerti bahwa ini bukan sekedar menyita pakaian atau menuntut sesuatu yang apa yang dikenakan oleh seseorang, tapi tindakan ini adalah sebuah tindakan personal yang dilakukan orang tersebut karena ia berniat mempermalukan, bukan sekedar untuk mendapatkan pakaiannya. Sampai di sini, itulah 1 mile pertama. Sewaktu kita secara hak bisa menuntut mata ganti mata, kita melepaskan hak kita untuk membalas. Sewaktu selayaknya kita membela diri kita, kita memilih untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Sewaktu kita dipermalukan, pipi kanan kita ditampar, kita masih bersedia untuk memberikan pipi kita yang satunya lagi. Sewaktu sesuatu yang kita miliki diambil secara paksa, kita merelakannya, bahkan melepaskan yang lebih besar lagi, yaitu jubah kita. Hanya sampai di sini saja, itu belum extra mile. Mungkin itu baru mile yang pertama. Kemudian Yesus melanjutkan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya mau tanya kepada Anda masih berpikir, saya bersedia dan sanggup melakukan go the extra mile menurut konteks Alkitab? Saya sampai di sini berkata, saya nggak sanggup Tuhan untuk melakukan semua itu extra mile seperti yang Alkitab katakan. Sampai di ayat 41, Roh Kudus mengingatkan saya, itulah kekristenan. Yesus mengajarkan agar murid-muridnya sama sekali tidak membiarkan sedikit pun kebencian atau upaya balas dendam, bahkan di dalam hatinya, sekalipun bila mereka harus berhadapan dengan kelaliman dan ketidakadilan. Sejujurnya, tidak ada semangat atau antusiasme yang cukup besar yang datang dari diri kita sendiri sehingga kita dapat melakukan the extra mile. Kalau Anda pernah mendengar kekristenan adalah hubungan yang seperti apa? Inilah yang Yesus katakan. Suatu pengampunan yang kita lakukan di dalam hubungan kita satu sama lain, bahkan bagi orang lain yang tidak mengenal Kristus sekalipun. Ini bukanlah sekedar pengampunan yang di permukaan, tapi bentuk pengampunan yang extra mile. Apakah Anda saat ini berada dalam perjalanan extra mile? Anda disakiti, terluka, atau Anda mengalami ketidakadilan? Atau mungkin Anda memiliki daftar harian bagaimana Anda diperlakukan secara tidak adil setiap harinya. Saya mau katakan, go the extra mile. Itu adalah hubungan yang mustahil untuk kita lakukan. Ini hanya dapat terjadi di dalam hubungan yang supernatural, bukan hubungan yang secara manusia dapat kita miliki atau kita bangun. Hanya satu hal yang dapat menanggung perjalanan di extra mile, yaitu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus sendiri. Suatu hubungan yang adikodrati, di mana kita diuji, dimurnikan, sampai di kedalaman hati kita
yang paling dalam, sehingga kita dapat berkata, "Aku ada di sini bagi Kristus, supaya Kristus mengirimkan aku kemana saja Ia kehendaki." Saya ingin mengakhiri dengan renungan yang pertama. Apakah Anda berusaha mengampuni dengan kekuatan Anda sendiri? Bersediakah Anda datang kepada Kristus yang telah mengampuni Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dimampukan untuk memberikan pengampunan, sebagaimana yang Yesus katakan, "Go the extra mile." Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 berkata, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Paulus mengatakan, "For the love of Christ compels us." Kasih Kristus memaksa kita. Sejujurnya kita tidak sanggup melakukan go the extra mile. Sesungguhnya semua yang kita lakukan hari ini yang melampaui batas ekspektasi manusia, kesanggupan yang kita bisa lakukan semua itu, semua terjadi karena kasih Kristus memaksa kita. Ini adalah sesuatu yang dapat terjadi bukan karena dorongan hati kita sendiri. Semuanya didorong, dimotivasi, dipaksa oleh kasih Kristus. Karena kita bukan hidup untuk diri kita lagi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.